warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran kelas 4, tema 4 tentang berbagai pekerjaan, subtema 1 tentang jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 1. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh Mbak Kurnia. Silahkan, dipersilahkan. Baik teman-teman, sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Kurnia. Oke. Nah, sudah siapkah kalian belajar hari ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Materi pembelajaran bahasa Indonesia diajarkan supaya kalian mampu menuliskan deskripsi tokoh melalui gambar dan tulisan dengan rinci serta mampu menjelaskan isi teks cerita dengan benar melalui teks cerita. Materi pelajaran bahasa kali ini yaitu menilai dan mendeskripsikan tokoh dari suatu cerita serta menjelaskan isi teks cerita dengan benar melalui teks cerita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ismail. Oke, baik. Di sini bersama saya Ismail Abrori. Bisa next slide-nya, Pak. Nah, teman-teman semua sudah terlihat bukan pada slide kali ini terdapat teks bacaan tempat hidup tanaman teh. Di sini Bapak memberi waktu pada adik-adik semua, pada teman-teman semua untuk membacanya 2 menit dari sekarang, dibaca dan dipahami sedemikian rupa. Oke? Nah, setelah tadi kalian Bapak minta membaca bacaan tempat hidup tanaman teh, ada beberapa pertanyaan nih dari bacaan yang sudah kalian baca tadi. Yang pertama, di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Yang kedua, bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Yang ketiga, apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? Dan pertanyaan terakhir, apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bisa bertahan? Oke, di sini Bapak memberikan kesempatan kepada teman-teman semua yang berani menjawab. Dari 1, 2, 3, 4 pertanyaan, satu-satu jawabnya, boleh onik, silahkan, monggo, Mbak Kurnia, Mbak Arum, Mbak Elsa, Mbak Arsi. Saya, Pak. Oke, monggo, dijawab. Saya mau jawab yang nomor 1. Di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Jawabannya, teh merupakan salah satu tanaman tropis yang tumbuh pada ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Sip. Benar jawabannya. Kasih aplaus buat Mbak Kurnia. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ada yang mau menjawab? Silahkan. Pak, mau menjawab pertanyaan nomor 2. Yang bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter, menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak tergigit terbawa air. Gitu, Pak. Oke, benar juga jawabannya. Kasih aplaus buat Mbak Arum. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, masih ada 2 pertanyaan. Pas nih buat Mbak Elsa sama Mbak Arsi. Monggo, pilih siapa duluan. Saya, Pak, mau menjawab pertanyaan yang ketiga. Silahkan. Jawabannya, apabila tanaman teh dikonsumsi terus-menerus dan secara besar-besaran, tanaman teh akan terganggu kelestariannya, Pak. Nah, betul jawabannya. Betul sekali. Silahkan Mbak Arsi langsung dijawab. Lanjutkan jawabannya pada pertanyaan yang terakhir. Yang terakhir jawabannya yang perlu dilakukan petani teh agar teh tetap bertahan adalah dengan mengusahakan
pengolahan tanah agar tetap subur dan juga harus memperhatikan penentuan jarak tanam yang tepat dan juga pengairan, Pak. Betul semua jawabannya dari teman-teman semuanya. Kasih aplaus buat semua yang berani menjawab. Bapak kasih nilai 100 semua. Oke, buat. Nah, tadi kita sudah membaca bacaan tempat hidup tanaman teh. Setelah ini masih ada lagi nih bacaan selanjutnya, tapi beda judulnya. Untuk yang setelah ini judulnya Taman Bermain yang Hilang. Berkaitan dengan materi yang diajarkan hari ini, yakni membuat kalian lebih mengerti dan memahami tentang pelajaran yang akan diajarkan nanti. Sebelumnya sudah terlihat bacaannya, teman-teman? Sudah, Pak. Nah, karena ini bacaannya lebih panjang dari yang tadi, Bapak minta untuk semuanya membaca dan memahaminya dalam waktu kurang lebih 7 menit ya. Bapak kasih waktu 7 menit dari sekarang. Di teks kedua yang sudah dibaca tadi tentang taman bermain yang hilang, Bapak minta teman-teman semua memberikan komentar tentang tokoh yang ada pada cerita tersebut. Coba Bapak minta satu anak saja memberikan contoh komentar. Boleh yang berani bisa on mic. Oke, karena belum ada yang berani on mic, Bapak tunjuk saja. Dari Mbak Arsy, monggo berikan satu contoh komentar tentang tokoh yang ada pada cerita tadi. Jawaban saya seperti ini, Pak. Saya suka Ayah Pupi karena Ayah Pupi sangat baik dan jujur. Meskipun penjelasan Ayah membuat Pupi sedih, tetapi Ayah tetap memberitahukan keadaan yang sebenarnya karena Ayah tidak ingin Pupi terus menunggu kedatangan teman-temannya tanpa kepastian. Begitu, Pak. Betul. 100 buat Mbak Arsy. Kasih aplaus buat Mbak Arsy. Terima kasih buat Mbak Arsy karena sudah menjawab pertanyaan dari Bapak. Nah, itu tadi termasuk dalam hal literasi yang harus kita tanamkan. Nah, dari cerita tadi, dari cerita yang pertama dan cerita yang kedua, Bapak minta untuk teman-teman semua mengerjakan LKPD yang akan kami lampirkan di grup WhatsApp nanti. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan didampingi oleh Bu Aldina. Teman-teman semua, Bapak harapkan masih bisa dengan semangat mempelajari dan memahami apa yang diajarkan dari Bu Aldina. Untuk Bu Aldina, waktu kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ismail yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa. Baiklah, akan Ibu lanjutkan untuk pembelajaran materi selanjutnya ya. Nah, dalam cerita teks Taman Bermain yang Hilang tadi, kan sudah kita baca, terlihat bahwa latar tempat pada cerita tersebut adalah hutan bakau. Nah, teman-teman, mari kita cari tahu apa saja ya manfaat-manfaat dari tanaman hutan bakau tersebut. Nah, nanti akan ada ditayangkan video. Silakan teman-teman simak ya, video ini berkaitan tentang manfaat dari tanaman bakau. Bakau adalah tanaman yang unik. Ia bisa mengkonversi air laut yang pekat garam untuk proses fotosintesanya. Bakau mengelola zat asam arang dan mengubahnya menjadi oksigen. Akarnya yang menancap kuat, mampu menahan gelombang dan menjadi habitat hidup yang tenang bagi biota laut lainnya. Ekosistem pesisir yang sehat pasti ditandai dengan luasan bakau secara memadai. Perlahan tapi pasti, berbarengan dengan kesadaran masyarakat pesisir akan manfaat hutan mangrove, BP Dasael Pemali Jeratun mengerahkan sumber daya negara untuk menghutankan pantai. Pemahaman tentang jenis tanaman, kepastian untuk menetapkan lahan, dan kebersamaan untuk segera menghidupkan ekosistem baru bagi pantai kita berjalan dengan semangat yang berujung pada hasil yang membanggakan. Kenapa masyarakat inginnya ini tanaman mangrove? Karena di sini lebih agraris, lebih cocok, dan terutama untuk menahan abrasi. Menahan abrasi sangat besar sekali loh.
sebelah timur aja itu udah rusak berapa ratus hektar aja. Ternyata setelah adanya kami bergerak di penghijauan menanam bakau tersebut, ternyata menghasilkan, menguntungkan sekali. Apalagi di sini endapan-endapan semakin luas, ya mungkin untuk tanaman berapa ratus ribu aja masih memadai. Mulai dari Semarang, Pekalongan, Pemalang hingga Brebes, BPDAS HL Pemali Jeratun hadir untuk membantu terciptanya hutan mangrove pada lahan yang memerlukan. Terik matahari di pantai terbuka minim vegetasi tidak menyurutkan langkah pimpinan dan staf BPDAS HL Pemali Jeratun untuk menggerakkan masyarakat pesisir menciptakan sabuk bakau. Kampanye dan sosialisasi pentingnya bakau bagi pantai utara Jawa dibarengi dengan ketersediaan bibit yang seolah tidak pernah berhenti. Di sini kita berupaya untuk menyadarkan masyarakat betapa pentingnya mangrove untuk menahan abrasi, ya kan. Kemudian kalau di daerah Demak sana itu kan crop itu sering timbul karena nggak ada mangrove. Ini mangrove sangat penting. Di samping itu saya jelaskan di depan tadi bahwa mangrove ini ekosistemnya nanti kalau udah jadi itu ikan itu akan datang sendiri. Biota laut, ikan, rajungan, udang itu akan datang sendiri tanpa masyarakat harus menabur benih ataupun memberikan makanan. Jadi ini yang penting bagi kita di sini, penyadaran kepada masyarakat untuk melihat betapa pentingnya mangrove itu dan tidak berpikir secara ekonomi saja. Ini lebih bagus dijadikan tambak. Jadi bukan berarti kita memuji tambak, kita juga makan ikan dari tambak, tapi sebenarnya ini bisa diatur agar bisa bersinergi sehingga tidak saling kanibal program ya istilahnya ya. Jadi tambak juga bisa dilakukan, kemudian mangrove bisa lestari. Jadi harusnya itu ada pembatasan untuk pembuatan tambak, kemudian ada yang lain yang harus dilakukan. Satu persatu hutan mangrove mulai tercipta dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jalinan akar dan tajuk yang bertumbuh mulai membentuk satu pulau-pulau hijau yang menyegarkan mata. Di sekitarnya, laut jernih berkilobat permata. Meredam lumpur daratan agar tidak mencemari samudra. Menciptakan ekosistem bagi flora dan fauna untuk berkembang biak dan saling melindungi untuk kepentingan manusia. BPDAS HL Pemali Jeratun tidak akan berhenti untuk menciptakan hutan mangrove bersama-sama dan dengan siapa saja. Dan kini, kita bisa menikmati bumi pada setiap celah indahnya. Oke, baiklah anak-anak, itu tadi sudah kita saksikan bersama-sama video tentang manfaat dari tanaman hutan bakau. Nah, ini ada pertanyaan nih yang harus dimiliki untuk pelestarian alam dan sumber daya alam. Nah, Ibu mau coba satu anak yang berani menjawab pertanyaan ini. Saya, Bu. Silakan, Mbak. Kita bisa mencintai alam dan tumbuhan, lalu menggunakan bahan organik, dan menjaga kebersihan alam. Oke, bagus sekali. Good job, Mbak Kurnia. Jawabannya benar ya. 3 itu tadi. Kasih plus dulu untuk Mbak Kurnia. Oke. Baiklah, teman-teman sekalian, itu tadi penjelasan materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di sini Ibu ingin ada yang membantu Ibu untuk menyimpulkan dari materi sebelumnya. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, bisa menilai dan mendeskripsikan tokoh dari suatu cerita. Yang kedua,
bisa menjelaskan isi teks cerita dengan benar melalui teks cerita. Yang ketiga, bisa mengetahui cara menjaga kelestarian sumber daya alam. Baik, terima kasih Mbak Arum. Jawabannya benar sekali. Nah, dari materi tadi, apakah ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan? Sudah jelas, Bu. Jelas, Bu. Baik, karena sudah jelas, Ibu ingin memberikan sedikit motivasi kepada teman-teman semuanya. Ini jangan takut salah ketika menuntut ilmu, karena banyak orang sukses belajar dari sebuah kesalahan. Nah, untuk materi selanjutnya di rumah yaitu kerjakan soal latihan di LKPD, yakni membuat peta pikiran tentang sumber daya alam yang ada di sekitar dan menuliskan contoh kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam. Jangan lupa jawabannya difoto dan dikirimkan di grup WhatsApp. Nah, itu tadi materi yang sudah dijelaskan. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, Mbak Elsa untuk membaca doa. Baik, Ibu. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada Mbak Elsa. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan berguna di masa yang akan datang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.